Salam. Sekali lagi salam. Pujian syukur kita bagi Tuhan Yesus. Setelah kita dapat bersama kembali, puji nama Tuhan. Diberkatilah kita di dalam Tuhan. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Dan diberkatilah kita yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang beribadah saat hari ini. Biarlah berkat-berkat itu menjadi bagian kita. Kita boleh meninggalkan pekerjaan kita. Kita meninggalkan waktu kita. Mungkin ada kesibukan, tapi kita tahu bahwa firman Tuhan bagi kita bahwa ibadah itu mengandung janji. Janji hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Biarlah kita terima janji yang daripada Tuhan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Ulangan 28 Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan boleh katakan amin. Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri bersama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan bagi hidup kita, bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Bersama kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3, yang jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan bagi kita saat hari ini yaitu Ulangan 28 memberikan judul berkat. Kita inginkan mendapat berkat. Yang kita rindukan adalah diberkati. Yang kita rindukan bahwa Tuhan cukupkan semuanya, bahwa Tuhan ada bagi kita untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan berkat itu ada syaratnya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita jika kita ingin melamar pekerjaan, bagaimana kita ingin memasuki suatu perusahaan yang besar, pastinya dia meminta syarat-syarat dari kita. Mungkin secara kehidupan kita punya KTP, CV, pengalaman kerja dan sebagainya. Ini syarat-syarat kita untuk memasuki dalam suatu pekerjaan, untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ada berkat yang kita mau terima dan ada syaratnya. Firman Tuhan saat hari ini saya baru menuliskan tema adalah mendengarkan suara Tuhan beroleh berkat. Mendengarkan suara Tuhan beroleh berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dari Alkitab ini, dalam kitab Ulangan ini. Ini adalah perjalanan Musa ketika mereka mengitari gurun bersama bangsa Israel. Kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan Musa yang memimpin suku Israel itu. Ada itu yang dengki, ada itu yang baik, ada itu yang hangat, semangat. Tetapi mungkin karena terlalu lama menunggu, sampainya kapan, ada mereka yang berpaling. Firman Tuhan ini di dalam kitab Ulangan berisi tentang peraturan-peraturan. Kita lihat peraturan
hukum Taurat 1 sampai 10, perjanjian-perjanjian, teguran-teguran, nasihat-nasihat, dan di terakhir ada berkat dan kutuk. Saya mau arahkan kita saat hari ini agar kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Boleh katakan amin? Wah, kalau berkat kuat sekali. Puji Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan beroleh berkat. Kita tadi sudah baca di ayat yang pertama, ada begini bunyinya: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama saya ambil, mendengarkan. Ini saya berbicara dari sini sampai ke belakang sana. Kalau suara saya di sini ditangkap A, kalau di sana A, berarti mendengar dengan baik. Tetapi kalau suara saya dari sini, saya katakan A, di belakang sana ditangkap C atau D, berarti tidak mendengar dengan baik. Kenapa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar itu dijabarkan begini: menangkap suara dengan telinga. Berarti kita tahu apa maksud dari kata, apa maksud dari tujuan itu. Mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bukan hanya seperti kita membaca atau mendengarkan suara televisi atau radio, bukan. Mendengarkan suara Tuhan adalah baik-baik mendengarkan, sehingga sama yang kita dengar itu tidak berbeda. Dan dalam hal mendengar firman Tuhan, kita lihat yang kedua adalah melakukan. Mendengar dan melakukan. Kenapa? Melakukan adalah respon kita dari mendengar. Kita pertama mendengar dulu, baru kita respon itu, itulah yang kita lakukan. Kalau kita mendengar tetapi tidak merespon, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Pertama tadi mendengar, yang kedua melakukan. Melakukan adalah suatu aksi nyata, suatu perbuatan nyata yang tampak, yang terlihat. Contohnya ini, saya katakan begini, misalnya ini the best, dia duduk di depan, tadinya dia duduk di belakang, saya suruh dia maju ke depan, berarti dia melakukan pergerakan, ada suatu kegiatan, ada suatu aktivitas yang dilakukan untuk berpindah. Ini adalah suatu aksi nyata. Dia berpindah, berarti dari firman Tuhan ini kita mau mendengar dan melakukan suara Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan begini: segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Berarti kalau sudah segala seluruhnya, berkat ini akan datang kepadamu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada bukti, ada aksi yang kita lakukan, aksi nyata yang kita lakukan dari pandangan dan melakukan. Firman Tuhan atas kita di dalam hidup kita ini, jikalau kita benar sungguh-sungguh melakukannya dari firman ini, maka kita akan melihat. Kenapa? Di dalam mengikut syarat, mengikut Tuhan ini adalah sesuatu janji yang tidak kita lihat tetapi kita percaya. Firman Tuhan di Ulangan 28 ini, di awal dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Di awal. Kita belajar lagi di akhir dikatakan juga, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu di tengah-tengahnya. Nasihat Tuhan di awal, mendengarkan dan melakukan, ada berkat. Dan sesudah kita dapat berkat itu, kita juga harus mendengarkan dan melakukan.
Tidak cukup kita sesudah kita dapat berkat itu, kita tidak mendengarkan firman Tuhan lagi, kita tidak melakukan firman Tuhan lagi. Namun kita dapat memperoleh berkat, kita tetap juga melakukan dan mendengarkan. Artinya apa? Tidak menjadi lekas sombong, tidak menjadi lekas kita lebih besar, tidak menjadi lekas kita lebih hebat. Tetapi dari firman Tuhan ini kita diajarkan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan atas kita saat hari ini dikatakan mendengar dan melakukan firman Tuhan memperoleh berkat. Apa sih itu berkat? Mungkin kita tidak tahu atau mungkin masih meraba-raba arti berkat. Berkat adalah hasil atau tuaian yang kita peroleh karena karunia daripada Tuhan. Kita bekerja, kita mendapatkan hasil, kita mendapatkan upah. Kita ikut Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, mendengar dan melakukan dengan setia, kita dapat berkat. Ini adalah janji Tuhan. Kenapa Tuhan sampai mengatakan janji ini? Karena Dia melihat bagaimana umat Israel itu, mereka sudah melihat, tapi seringkali mereka berbeda. Seringkali mereka menjadi mendua hati. Seringkali mereka tidak percaya, padahal mereka sudah melihat. Dan dituangkanlah ini dalam suatu janji. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Ini firman Tuhan. Jika engkau baik-baik, bagi diri kita, setiap kita, Bapak Ibu dan saya, firman Tuhan ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, beroleh berkat. Kita lihat dari ayat 3 sampai ayat ke 13, 14, ada 8 bagian yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat 4 ya, diberkati. Ayat 3, diberkati engkau di kota, diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu, diberkati engkau pada saat masuk dan keluar. Dan ayat yang terakhir yang ke-8, bagian ke-8, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Hidupmu terus naik, bukan turun. Ini ada 8 bagian yang Tuhan sampaikan mengenai berkat. Segala berkat dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat-ayat firman Tuhan, ada 8 bagian juga yang menyampaikan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tadi ada 8 hal yang dikatakan diberkati. Dan dalam Alkitab, setiap ayat ada 8 juga yang mengatakan bahwa diberkati, berhasil dan beruntung jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, apa sih maksudnya dari angka 8 ini? Sepertinya satu filosofi angka 8. Kita lihat juga bahwa Nuh ketika selamat dari air bah, ada 8 orang. Dari proses yang dihadapi, 8 orang yang melihat dunia baru. Karena semua sudah ditenggelamkan oleh Tuhan. Hanya 8 orang itu yang melihat ketika perahu terbuka hal yang baru. Penderita kusta ditahirkan, disembuhkan pada hari ke-8. Hari pertama belum sembuh, kedua belum sembuh, 3 belum sembuh, 4 belum sembuh, sampai ke-8 baru sembuh. Sampai ke-8 baru dipulihkan. Ada proses yang dihadapinya sampai dia mendapatkan
hal yang baru. Dan Daud adalah anak ke-8, dan dia yang memulai pemerintahan yang baru. Arti ke-8 ini adalah permulaan yang baru, ciptaan yang baru. Kalau di dalam orang Cina, saya semalam ada buka-buka, angka 8 itu dibilang angka hoki. Filosofi angka 8 itu angka keberuntungan. Angka 8 itu angka kemakmuran. Angka ke-8 itu adalah artinya angka berkah. Kalau kita lihat tulisan angka 8, tidak ada tulis apa yang terputus di dalamnya. Terus mengikat, bagaimanapun, terus mengikat. Kalau angka lain kita lihat terputus, dia tidak bisa menyambung. Ini dia menyambung seperti tidak ada putus-putusnya. Begitulah berkat Tuhan itu, Bapak Ibu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, diberkati, segala berkat akan diberikan kepadamu. Hari ini Tuhan butuh kita untuk mau mendengar. Tuhan butuh kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan dengan setia. Yang terakhir ada mendengar dan melakukan dengan setia. Bisa saja dia mendengar hari ini, bisa saja dia melakukan hari ini. Hari ini, besoknya tidak. Besoknya lagi sudah lupa. Besoknya lagi sudah hilang. Tidak tahu kemana. Tetapi firman Tuhan katakan dengan setia. Setia itu terus menerus, tidak jemu-jemu, terus berbuat dan terus berbuat. Bapak Ibu mungkin belum melihat, kita juga belum melihat dampaknya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita perbuat. Tetapi firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka segala berkat akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Bagaimana kita mau benar tertuju pada satu kata, yaitu berkat. Diberkati. Diberkati. Kalau diberkati, wah, kita bukan hanya untuk tamat dari menjadi itu, menjadi bagian hanya berkat saja, tetapi kita mau mendengar dan melakukan. Tidak ada jalannya kita untuk dapat berkat kalau kita tidak mau mendengar dan melakukan. Mendengar saja tidak cukup, melakukan saja tidak cukup, tetapi mendengar dan melakukan, dan di dalamnya juga setia. Setia akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, filosofi angka 8 ini, biarlah ini menjadi suatu tanda bagi hidup kita. Angka 8 itu adalah permulaan yang baru, ciptaan yang baru. Berarti hal-hal kemakmuran, hal berkat menjadi bagian kita. Bagaimana berkat Tuhan seperti angka 8 itu tidak ada pernah terputus di dalam hidupmu, dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah salah di dalam hidup. Begitulah Tuhan nyatakan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi di awal kita lihat mendengar dan melakukan. Kita lihat di ayat yang ke-13. Di situ ada tertulis, apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia. Di awal disampaikan, sesudah dapat berkat juga disampaikan, mendengar dan melakukan dengan setia. Perjalanan hidup kita awali dan diakhiri dengan setia, yaitu apa? Mendengarkan suara Tuhan.
dan melakukan. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur, kita lihat Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 saya akan baca. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan katakan mendengar dan melakukan. Kita sudah dengar, kita sudah terima, kita sudah lakukan. Ada level lagi, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya, di saat susah sekalipun, di saat himpitan sekalipun, di saat masalah sekalipun, gelap, tidak tahu arahnya, kita harus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga sama, saat kita bersuka cita, kita juga melakukan firman Tuhan. Di saat gelap, di saat tidak ada jalan, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Dan di ayat ketiga di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon di tepi aliran air, pasti dia subur. Karena apa? Dia mendapatkan air, dia pasti mendapatkan pupuk yang banyak, menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti dia akan terima berkat itu tepat pada waktunya. Dikatakan lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman Tuhan. Ini adalah tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Tujuan hidup saya dan saudara memperoleh berkat daripada Tuhan. Maka baik-baiklah kita mendengarkan dan melakukan suara Tuhan. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan tadi, dari berkat itu engkau akan terus naik dan terus naik. Kalau kita menerjemahkannya, terus naik, terus naik. Tetapi kenyataannya kalau kita melihat di dalam hidup ini, kita sudah dapat, kita sudah peroleh. Tetapi kemudian ada satu ujian, ada satu permasalahan yang membuktikan hidup kita. Apakah kita tetap berkomitmen? Ini kuat gak nih? Teguh gak nih? Apa kita akan sepenuhnya? Saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu. Kita bandingkan perjalanan dari tempat ini, dari rumah Tuhan ini, kami ke Hotel CK. Kita lihat perjalanannya, naik kan? Kalau dari CK ke sini, turun. Jalan yang berbelok-belok mungkin sampai ke sini, mungkin berbatuan sampai ke rumah Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, hidupmu terus naik, terus naik. Tetapi kok nyatanya saya sudah melakukan, saya sudah berbuat. Hari ini saya sudah dapat berkat, tapi kok saya harus turun kembali? Kemana arah berkat kita? Terus naik, terus naik. Bapak Ibu, yang kita mau lihat di sini adalah tujuan dari perjalanan hidup kita. Kalau kita dari CK,
kita ke tempat ini, turun apa? Mungkin ada tikungan sedikit, mungkin ada pendakian sedikit, lalu ada jalan rata dan berbatuan, lalu kita sampai ke tempat ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau ke CK, ada tanjakan yang tinggi tuh sebelum ke CK. Dari firman Tuhan ini, bagaimanapun arah Musa hari ini, bagaimanapun kondisi Musa hari ini, bagaimanapun bentuk hidup Musa hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tujuan kita apa? Tujuan kita mendapatkan berkat. Ya begitulah jalan berkat ini. Ada yang turunan, ada yang langsung, ada yang harus mengikuti, yaitu kerikil-kerikil, permasalahan-permasalahan, ada yang mulus, bermacam-macam. Tetapi kita tetap tahu akan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dikatakan tujuan hidup kita, sehingga kita tidak lari, sehingga kita tidak mengambil jalan pintas, sehingga kita tetap berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mendapatkan berkat itu, semua kita rindu, semua kita ingin. Tetapi di dalam halnya, ingat syaratnya. Hanya 2 syaratnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya. Ini menjadi suatu hal bagi kita saat hari ini yang kita mau kejar, yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi fokus kita, sehingga kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk begitu-begitu saja. Kita datang ke tempat ini hanya untuk datang, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Saya mau katakan, datanglah ke rumah Tuhan dengan mendengar dan melakukan, dan akhirnya engkau mendapatkan berkat. Mendengar dan melakukan menjadi satu fungsi kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak hanya saja menjadi ikut-ikutan, sehingga kita tidak saja hanya untuk tampil absen, tetapi kita mau mendengar dan melakukan suatu firman Tuhan saat hari ini. Bagi kita, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hati kita bahwa kita ada di dalam Tuhan, bahwa kita mau dapatkan berkat itu. Ambil dan ikuti syarat Tuhan ini, mendengar dan melakukan, maka engkau akan beroleh berkat. Puji nama Tuhan. Ini saja firman Tuhan bagi kita saat hari ini.